Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allah Ta'ala fi Qur'an Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayat. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersuci, yaitu dengan berwudu menggunakan air sedikit. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bersama bahwa bersuci itu adalah pengertiannya menghilangkan dari segala kotoran atau najis yang disebabkan oleh beberapa hal. Oleh karena itu, karena wudu ini menjadi syarat sahnya sholat, maka perlu dihilangkan. Namun sebelum itu harus diketahui bahwa apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang digunakan bersuci adalah air, kemudian batu atau debu. Nah, untuk berwudu sendiri harus menggunakan air. Oleh karena itu harus dimengerti adanya macam-macam air yang bisa digunakan untuk berwudu. Nah, pembagian air itu ada 4. Pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang ketiga adalah air mutanajis. Yang keempat adalah air makruh. Air suci dan mensucikan. Yang dimaksud dengan air suci dan mensucikan adalah air yang dengan keasliannya itu bisa digunakan bersuci karena jumlahnya yang lebih dari 2 kolak atau sangat banyak. Misalkan air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Air yang keluar dari perut bumi, yaitu air sumur atau air sumber. Kemudian air sungai, air laut. Nah, ini air yang suci dan mensucikan karena keadaannya sehingga tidak dilakukan untuk digunakan bersuci. Yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan. Ini dibagi menjadi beberapa hal, yaitu karena sifatnya. Karena dia bercampur dengan benda lain sehingga yang jumlahnya sedikit tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya adalah air teh atau air kopi atau air minuman-minuman yang disebabkan dicampur dengan benda lain yang jumlahnya sedikit sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air yang jumlahnya sedikit, ya, air yang kurang dari 2 kolak sehingga ini juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air dari buah-buahan atau pohon-pohonan yang jumlahnya sedikit, seperti air kelapa. Kemudian air dari buah-buahan yang lain, ini juga tidak bisa digunakan bersuci karena jumlahnya sedikit. Kemudian air mutanajis, yaitu air yang terkena najis karena jumlahnya sedikit. Nah, ini bisa karena memang jumlah airnya sedikit meskipun terkena air sedikit, terkena najis sedikit, misalkan kotoran dari burung yang jatuh di dalam bejana atau timba yang jumlah airnya sangat sedikit. Ini juga dinamakan air mutanajis, air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air yang karena berubah zatnya karena terkena juga najis, yang jumlah najis mungkin lebih besar daripada jumlahnya air itu sendiri. Kemudian yang perlu diketahui adalah juga syarat-syarat orang yang bisa berwudu, yaitu pertama orang Islam. Karena berwudu itu adalah bagian dari syarat sahnya sholat, maka orang Islamlah yang berkewajiban untuk melaksanakan berwudu. Sedangkan umat non-muslim tidak perlu berwudu karena memang tidak mau melaksanakan ibadah yang berupa sholat atau ibadah yang lain, misalkan tawaf, yang melaksanakan ibadah haji itu juga harus mempunyai kesucian baik badan, pakaian maupun tempatnya. Kemudian yang kedua adalah yaitu orang yang berakal, orang yang karena dia bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal atau yang hak yang batil, maka dia menjadi syaratnya berwudu. Kemudian adalah tidak ada tempat yang menghalangi sampainya air kepada anggota wudu, baik dari wajah, tangannya, kemudian rambut, kaki, dan seterusnya. Ini tidak boleh ada yang menghalanginya. Kemudian syaratnya lagi adalah air suci yang
mensucikan. Inilah syarat-syarat yang bisa melaksanakan atau digunakan untuk berwudu. Kemudian rukun wudu. Nah, rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku-siku, kemudian membasuh rambut dari sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai dengan mata kaki, kemudian tertib. Nah, ini dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Maidah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ketika kamu mau melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Nah, kemudian basuh wajahnya secara keseluruhan sampai batasnya rambut yang di luar ini harus dibasuh sampai dengan ujung dagu. Ini harus dibasuh dengan merata. Kemudian membasuh tangan. Ya, membasuh tangan ini dimulai dari ujung tangan sampai dengan siku ini, batasnya minimal. Nah, ini harus dibasuh semua, ya, baik kanan maupun yang kiri. Nah, ini harus dibasuh semua. Jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian membasuh daripada rambut. Sebagian rambut dari kepala kita ini ya tidak perlu semua. Kalau semua ini sunnah. Ya, sunnahnya wudu itu dibasuh dari depan sampai ke belakang dengan balik. Ini sunnah. Nah, sebaiknya dibasuh. Kemudian membasuh kedua kaki. Nah, kedua kaki ini dibasuh minimal batasnya adalah mata kaki ini, baik yang kanan maupun yang kiri. Kemudian yang keenam adalah tertib. Nah, tertib itu artinya berurutan, mulai dari niatnya sampai dari awal sampai yang akhir itu nggak boleh dibolak-balik. Kalau dibolak-balik karena rukun, ini menjadi tidak sah. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu itu diantaranya apa? Keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik depan maupun belakang, baik yang halus maupun yang kasar, seperti buang angin atau buang kotoran besar. Nah, ini membatalkan wudu. Kemudian hilang akal itu juga bisa membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhan antara kulit laki-laki maupun perempuan yang bukan muhrim. Nah, ini membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan air wudu, yaitu jangan sampai air wudu itu kembali kepada tubuh kita. Yang artinya kemudian terjadi peristiwa air mustakmal. Nah, air mustakmal ini adalah air yang sedikit yang sudah digunakan untuk bercuci, sehingga ketika kita berwudu tidak hati-hati ya dalam pengambilan air untuk membasuh muka atau membasuh tangan atau membasuh rambut atau membasuh anggota tubuh yang lain. Kalau kita tidak hati-hati kemudian air itu jatuh, kemudian kita jatuh dalam air yang mau kita gunakan untuk membasuh berikutnya. Nah, ini mengakibatkan air itu mustakmal sehingga tidak bisa digunakan untuk berwudu. Oleh karena itu, lebih lengkapnya marilah kita lihat bagaimana cara berwudu dengan menggunakan air suci dan yang mensucikan, ya. Nanti akan kita contohkan bagaimana ketika menggunakan air yang suci dan mensucikan yang jumlahnya banyak. Dan kemudian nanti juga akan kita berikan contoh bagaimana ketika kita menggunakan air yang hanya sedikit, nah, hanya satu botol aqua kecil misalkan, atau hanya satu gelas aqua, di mana ini biasanya terjadi ketika sesuatu hal dalam keadaan tertentu kita tidak bisa menemukan air yang jumlahnya banyak, atau dalam keadaan tertentu kita sedang bepergian ya di tengah hutan, kemudian ketika kita mau cari air sulit, ketika waktu mau laksanakan sholat sudah sangat pendek, sehingga diperlukan kreatif kita bagaimana bahan yang ada kita gunakan. Misalkan kita punya hanya air satu botol kecil atau satu gelas, nah ini bisa kita gunakan untuk berwudu. Kemudian dalam situasi tertentu, misalkan ketika kita di tengah-tengah sedang macet ya, di tengah kota, misalkan dalam perjalanan kita macet,
Nah, kita nggak bisa kemana-mana, sedangkan waktu sholat sudah sangat mepet. Nah, kebetulan kita hanya punya air sedikit. Nah, ini bisa kita gunakan bersuci. Nah, nanti akan kita berikan contohnya supaya ketika dalam posisi apapun, dalam keadaan apapun, kita tidak meninggalkan daripada ibadah wajib, yaitu sholat fardu. Nah, bisa melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu ini ketika kita dalam keadaan suci. Nah, keadaan dalam suci syaratnya sah. Yang sholat adalah salah satunya, yaitu punya wudhu. Nah, lebih jelasnya mari kita lihat bagaimana berwudhu dengan baik dan benar. Ya, pertama-tama kita siapkan ya kaki kita pakai celana ya, kita tekuk ya celana kita dengan setinggi mungkin ya, kalau bisa sampai dengan batas dengkul ya, supaya nanti kenapa? Karena berdasarkan daripada hadis Rasulullah bahwa nanti di akhirat untuk membedakan umat yang lain dengan umat Islam itu adalah keluarnya cahaya daripada anggota tubuh. Nah, bagaimana cahaya itu keluar? Cahaya itu keluar ketika orang-orang itu ketika hidup di dunia itu mempunyai wudhu. Nah, ini disabdakan oleh Rasulullah, maka nanti umat Islam ya ketika di akhirat itu akan keluar cahayanya dari anggota tubuh, dari anggota wudhu ketika dia hidup. Kalau nggak pernah berwudhu ya nanti tidak akan pernah muncul cahaya di akhirat. Nah, ini cahaya ini nanti bisa menjadi penerang ya, bagi kita untuk bisa menuju jalan yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama kita ya sunah-sunahnya wudhu tadi dulu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita gunakan air yang tidak terlalu banyak, ya tidak terjadi mubazir ya. Kemudian kita silakan dengan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu wahirul hadasin asmari fadlillah ta'ala. Kemudian kita akhiri dengan berdoa wudhu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وجعلنا المتقين وجعلنا بذاتك الصالح آمين يا رب العالمين. Nah, sudah selesai untuk pelaksanaan berwudu dengan menggunakan air ya yang suci dan mensucikan yang berasal daripada sumber mata air atau air sumur. Nah, berikutnya mari kita sampaikan bagaimana ketika dalam situasi tertentu kita tidak bisa atau tidak bisa menemukan air yang jumlahnya banyak. Nah, kita perlu menggunakan air yang kita punya. Misalkan kita punya air yang jumlahnya sedikit, tapi ini adalah air yang suci dan mensucikan. Misalkan kita ini punya satu botol ya air mineral yang kebetulan ini botolnya sangat kecil atau bisa juga satu gelas. Nah, dalam situasi tertentu ketika sudah waktu masuk sholat, bagaimana agar kita bisa melaksanakan ibadah wajib berupa sholat, namun yang kita miliki itu adalah air yang sedikit. Nah, kita sudah mencari kemana-mana tidak menemukan air, sehingga waktu sholat itu sudah sangat mepet. Maka mau tidak mau dengan situasi tertentu, maka kita harus menggunakan air yang ada, namun dijamin kesuciannya. Nah, ini kalau air dari pabrik, insya Allah adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi belum pernah digunakan untuk bersuci, ya tidak terkena najis karena tertutup dengan rapat, ya. Kemudian kita yakini saja bahwa air ini adalah air suci dan mensucikan. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita hanya punya air sedikit ini, kemudian kita bisa berwudu dengan baik, ya, dengan maksimal memenuhi daripada syarat untuk melaksanakan ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran misalkan, atau ketika kita mau tawaf, ya, melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau kita hanya seperti ini, bagaimana caranya? Nah, tentu kita nggak akan basuh secara keseluruhan, artinya sunat-sunatnya wudhu, misalkan tadi ya, membasuh sampai 3 kali. Nah, kita nggak perlu menggunakan itu semua. Kita gunakan air ini semaksimal mungkin. Ya, misalkan sunahnya wudhu misalkan berkumur, kita nggak perlu berkumur, ya, karena kalau digunakan berkumur tentu air ini akan habis. Misalkan lagi menghirup ya air ke hidung, nah ini juga tidak bisa kita lakukan karena jumlah airnya sedikit, tentu kayak ini akan habis. Kemudian membasuh telinga, nah, membasuh 3 kali, membasuh 3 kali itu kan sunnah. Nah, rukunnya mana ya? Rukunnya yang 4 tadi, ya, rukun wudhu yang seperti diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat yang tadi itu kan ada 4 yang perlu dibasuh, yaitu adalah muka, ya, kemudian tangan, kemudian rambut, ya, rambut itu boleh yang di sini atau yang di sini. Tadi saya ketika mencontohkan wudhu, ya, dengan air itu menggunakan yang sebelah sini sambil gosok-gosok telinga. Nah, itu kalau memang di sini karena ya eman-eman, ya, rambutnya sudah bagus, nah ini nggak perlu yang di sini juga boleh, ya, sebelah sini atau sebelahnya telinga atau di belakang ini juga tidak apa-apa. Yang penting adalah rambut daripada yang ada di kepala, ya, di kepala atas ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi para pemirsa sekalian, bisa dimanapun menggunakan, ya, yang penting syaratnya adalah air suci yang mensucikan. Nah, mari kita saksikan bagaimana caranya menggunakan air yang sedikit tapi kita bisa melaksanakan ibadah sholat, ya, kita bisa melaksanakan ibadah yang lain, kemudian kita juga bisa bersuci dengan menggunakan air yang sedikit ini, yaitu dengan cara berwudu menggunakan air yang jumlahnya sedikit, 1 botol yang kecil atau mungkin 1 gelas. Nah, tinggal para pemirsa sendiri bagaimana mengalami kondisi itu. Andai kan botolnya lebih tinggi, lebih banyak, tidak ada masalah. Nah, kita contohkan ini adalah air yang kecil,
ya, air yang botol kecil. Nah, kita bisa praktekkan. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana berwudu dengan menggunakan air yang sedikit. Pertama-tama ya kita buka dulu, kita buka botolnya. Tetap ya sunahnya wudu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil airnya sedikit. Nawaitu doa hasil asgori. Kita gosok yang rata, jangan dilepaskan dulu kalau belum rata betul ya. Pastikan mengusap, karena ini rukun ya, karena ini rukun harus hati-hati. Air yang sedikit itu kita maksimalkan ya, jangan sampai ada yang terlewat ya. Membasuh. Kita gunakan untuk tangan kanan kita ya, dibasuh yang rata, jangan sampai ada yang terlewat, karena terlewat sedikit pun ya anggota rukun ini ya, meskipun hanya setitik ya, setitik jarum atau setitik benang, setitik paku dan seterusnya, maka ini menyebabkan tidak sah wudu kita. Kalau wudu kita tidak sah, maka tentu sholat kita juga tidak sah. Maka ya harus dengan hati-hati kita basuh. Ini yang sebelah kanan dulu kita basuh, kalau sudah merata, nah, kemudian kita lanjutkan ke anggota yang sebelah kiri. Kita basuh yang atas sampai dengan siku-siku. Nah ini rukun, ini wajib. Nah, kalau belum rata betul jangan dilepaskan, terus dikatakan betul, jangan sampai ada yang terlewat. Dan kita ambil air lagi untuk membasuh rambut. Kita membasuh kaki. Rukunnya kan hanya sampai mata kaki. Kita basuh ya, basuh kaki kita. Sela-sela ini nah, biasanya terlewat. Ini karena kita menggunakan air yang sedikit, nah, kita harus pastikan semuanya rata. Di belakang mata kaki ini biasanya terlewat. Nah, kita basuh secara keseluruhan. Kita berdoa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Selesai. Nah, ternyata airnya masih banyak. Jadi kita nggak khawatir ketika misalkan jumlah air yang sedikit, kemudian kita kehabisan air, kemudian nggak bisa minum dan sebagainya. Ternyata ini hanya terus ya, ini batasnya tadi penuh, sekarang saya sedikit sekali yang kita gunakan. Nah oleh karena itu
jangan salah ya, jangan salah. Kemudian jangan beralasan nggak ada air, kemudian kita nggak bisa berwudu, ya kita nggak menjalankan sholat. Nah, jangan sampai terjadi. Nah, ini caranya ketika kita dalam situasi tertentu, kita nggak bisa menemukan air yang banyak, kita hanya punya air sedikit. Ternyata satu botol kecil, nah, ini hampir tidak terpakai, hanya terpakai sedikit. Nah, inilah bagaimana caranya kita berwudu ya dengan menggunakan air sedikit. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya demikian. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.